Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah hari-hari ini kita boleh semakin membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan meninggikan namanya. Baik, malam ini kita mau masuk dalam pujian penyembahan karena kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau izinkan kami boleh kembali ada di mesbah-Mu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Bawa kami senantiasa Tuhan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Apapun keadaan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terutama karena Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Engkau mati bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam Engkau. Kami menemukan arti hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Katakan bersama pujian ini. Yesus, apa arti hidupku? Bila Engkau tidak memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi bersyukur pada Tuhan, katakan Yesus, terima kasih. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu Yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Bila Engkau tidak menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan, Berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau beri, yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi, mari mengucap syukur di hadapan Tuhan, katakan Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau sediakan, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa, kami tahu yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Amin. tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Kami bersyukur. Engkau berikan nyawamu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami menemukan arti hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur saudara. Katakan terima kasih buat nyawa yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu jika Engkau tidak memberi nyawamu bagi kami apa yang terjadi dengan hidup kami Tuhan. Namun kami bersyukur karena pengorbanan Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu bagi kami? Kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tersedia bagiku. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, oh, Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik Tuhan, yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, atas kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan, itu yang mengubahkan hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Permata hatiku, tak ada yang dapat pisahkanku darimu. Tak ada yang dapat pisahkanku darimu, dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Kaulah permata hati kami Yesus. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah, dan semakin indah, bagimu Yesus. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagi kami. Amin. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi naikkan pujian-Mu Yesus. Engkaulah permata hati kami ya Tuhan. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Yesus. Engkaulah permata hatiku. Hanya Engkau satu-satunya lah kami. Dunia tak dapat
menggantikanmu. Kau tak tergantikan Tuhan Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, menjadikan kami indah dan semakin indah dan semakin indah bagimu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, saudara. Mari naikkan penyembahan pujian-Mu kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami sembah, hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih atas kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus, Jesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku, jadikan kami dan semakin indah bagimu. Hari lebih lagi Yesus, Yesus Engkaulah permata hati kami, kekasih hati kami, tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Semakin indah Yesus, melangkah bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, lewati setiap musim hidupku, hanya bersama-Mu Tuhan. Segala pujian kami naikkan di hadapan-Mu. Malam hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini.
hari ini Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau selamanya kami menyatakan, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. dan setiap persembahan kami di hadapan Engkau, itu yang menjadi ukuran harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar malam hari ini setiap persembahan kami di hadapan Engkau, Engkau yang diserahkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ku membawa hatiku. Ingin Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku ini setiap hidup kami Tuhan, ku membawa hidupku Tuhan. inilah persembahan Yang terbaik, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, hanya padamu Yesus. hanya kepadamu Tuhan. Engkau pusat dari setiap penyembahan kami ya Bapa. Roh Kudus, hanya Engkau satu-satunya Yesus. Kami bawa bagimu Kami sembah Tuhan, lebih dalam kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Di setiap persembahanku, Inilah persembahan hanya kepadamu
hanya kepadamu Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami mau menyembah Engkau dalam hidup ini Bapa. Sebab tidak ada yang lain. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang olehnya kami boleh diselamatkan. Biar malam ini pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya ingin bersaksi di Mesbah Doa. Saya ini adalah jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya tidak pernah ketinggalan untuk mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu. Dan saya mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sudah dari 7 bulan, sudah 7 bulan ya. Dan semenjak saya mendengar semua khotbah-khotbah Ibu, juga Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, saya banyak sekali diubahkan Tuhan. Puji Tuhan. Dulu saya ini orang yang suka marah-marah dan sering merasa sakit di bagian tangan saya di sebelah kanan. Iya, sakit di bagian sebelah kanan ya, tangan sebelah kanan. Tetapi setelah saya mengikuti Mesbah Doa dan setiap kali Ibu berdoa, di Mesbah Doa Ibu selalu berkata ya, kalau ada yang sakit silakan letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dan setiap kali Ibu mengatakan itu, saya meletakkan tangan saya Bu. Saya tumpangkan tangan di bagian tangan saya yang sakit. Dan saya pun terus mengikuti apa yang ya Ibu doakan. Saya juga mempraktikkan firman Tuhan. Saya berusaha untuk menjadi pelaku firman. Puji Tuhan, sekarang tangan saya sudah disembuhkan Tuhan. Dan ini semua karena anugerah Tuhan serta berkat doa-doa Ibu Debbie. Saya berterima kasih Ibu, saya ini seorang ibu rumah tangga. Saya berasal dari Kalimantan Barat, dari kota Sanggau. Nama saya Ibu Renawati. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Iya. Puji Tuhan, dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kota Sanggau ya, Ibu Renawati. Ya, selamat malam Ibu, puji Tuhan ya. Terus diubahkan Tuhan ya, banyak mendengarkan firman Tuhan. Memang kita tahu dan percaya bahwa firman Tuhan itulah yang sanggup mengubahkan karakter kita, mengubahkan hidup kita. Bahkan puji Tuhan Ibu pun mengalami berkat kesembuhan yang dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Teruslah setia mencari Tuhan Ibu ya, karena itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, kita kemarin sudah membaca kisah raja-raja di Israel. Ya, kita tahu bersama sejak Israel terbagi dua, Yerobeam dan Rehabeam ya. Lalu akhirnya mereka mati, lalu lahirlah raja baru yaitu Abiam di Yehuda, lalu Raja Asa kita sudah baca kemarin. Dan bahkan Asa dia itu ketika naik ke kursi pemerintahan raja, dia itu memberi ya perubahan yang luar biasa di Israel. Dia kembali membawa bangsa Israel untuk menyembah Tuhan yang benar. Dia merobohkan semua kuil-kuil penyembahan berhala yang pernah dibangun oleh Salomo, yang pernah dibangun ya oleh Yerobeam, Rehabeam. Saudara, Asa akhirnya menghancurkan semua itu. Dan akhirnya Asa mati ya.
Dan kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal 15 ya, dengan Nadab Raja Israel. Ya, jadi terbagi dua, tadi Yehuda, sekarang di Israel ya. Nadab ini adalah anak Yerobeam ya, dan dia menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Jadi ketika di Yehuda ya, Rehabeam mati diganti oleh anaknya. Ya, tadi dikatakan oleh Abiam mati diganti oleh Asa. Nah, ketika Asa memerintah di Yehuda 2 tahun, lalu Israel ya juga mengangkat raja baru, yaitu Nadab, anak dari Yerobeam. Karena Yerobeam mati, lalu anaknya naik di tahta raja. Ya, ia melakukan apa yang menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kita tahu Yerobeam melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan karena dia membuat lembu emas supaya orang Israel tidak pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Dia membuat lembu emas karena dia takut kerajaannya tidak kokoh lagi nanti, karena dia takut orang Israel akan berpihak kepada Rehabeam anak Salomo. Dia dengan kekuatannya mencoba memperkokoh kerajaan Israel dengan membuat anak lembu emas. Ketika dia mati, anaknya Nadab menggantikan dia. Ya, kelakuannya sama dengan kelakuan bapaknya Yerobeam. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dikatakan di sana dia hidup menurut tingkah laku ayahnya. Jadi apa yang ayahnya lakukan itu yang dia teruskan. Dan dia membuat orang Israel berdosa, saudara, ya, gara-gara dia. Lalu dikatakan di sana ya, ayat yang ke-27, dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton dan yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia, saudara. Segera sesudah itu ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semua sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Saudara, kita melihat di sini ya, akhirnya semua keturunan Yerobeam dibunuh oleh Basea. Karena memang Yerobeam itu telah membawa Israel ke dalam dosa penyembahan berhala. Dosa selalu dihukum dengan keras, tetapi orang berdosa yang paling buruk adalah orang-orang yang memimpin orang lain untuk berbuat dosa. Ya, jadi dosa itu memang akan dihukum, tetapi ya, orang yang berdosa yang paling buruk itu adalah orang yang membawa orang lain untuk berdosa. Kalau dia dosa sendiri ya silakan, tapi jangan ajak-ajak orang lain juga ikut berdosa. Contoh, saudara, kalau saudara benci sama orang, ya saudara nggak mau melakukan firman, nggak mau mengampuni orang lain, ya silakan. Tapi jangan saudara ajak-ajak orang lain untuk membenci orang itu juga. Ya saudara nggak suka sama orang, silakan aja. Tapi jangan ajak orang lain untuk nggak suka sama orang, karena sekarang kan banyak begitu. Kalau dia nggak suka sama si A, ya dia ajak semua teman-temannya untuk nggak suka sama si A. Itu orang yang paling berdosa, orang yang paling bebal itu ya. Orang yang mengajak-ajak orang lain juga untuk berbuat dosa. Itu yang dinamakan orang paling berdosa. Orang berdosa sendiri ya silakan, kau akan tanggung sendiri akibatnya. Tapi kalau kau sudah berdosa, kau ajak juga orang-orang lain tuh berdosa. Sehingga seringkali dalam hidup ini ya kita ini kadang nggak tahu, saudara. Oh, kok tiba-tiba orang itu marah ya sama kita? Oh, ternyata karena ada orang yang nggak suka sama kita, dia pengaruhi juga orang lain untuk nggak
suka sama kita. Yang lebih lucu lagi kadang-kadang orang yang dipengaruhi itu nggak tahu salahnya kita tuh apa. Nah, ini kan namanya ya sangat ya keji ini dosanya. Orang membuat orang lain berdosa kayak dosa Yerobeam. Yerobeam ini membuat orang lain berdosa. Bukan hanya dia yang menyembah berhala, tapi dia ajak-ajak orang lain untuk berbuat dosa menyembah berhala, saudara. Ya, jangan menjadi orang berdosa yang mengajak orang lain untuk berdosa ya. Harusnya kita ini ngajak orang lain untuk bertobat. Kalau ada temen yang datang cerita, ih saya tuh gak suka loh sama si A, saya tuh gak suka sama si ini. Ya saudara harusnya yang mengerti firman ngomong jangan begitu. Doakan, gak boleh benci orang. Bukannya ngajak orang lain untuk membenci orang lain. Ya, jangan menjadi punya roh Yerobeam di dalam hidup kita. Ya, dan saudara dikatakan ya makanya Yesus tuh berkata lebih baik kalau orang yang membuat orang lain berdosa itu diikat dengan batu kilangan ya, ditenggelamkan di dalam laut ya, karena saudara ya kalau kita ini memimpin orang lain untuk berdosa ya kita ini dosanya itu hukumannya berat. Yesus bilang orang seperti itu lebih baik diikat dengan batu kilangan, tenggelamkan di dalam laut. Bayangkan loh, keras loh itu saudara. Jangan jadi orang berdosa yang ngajak-ngajak orang lain untuk berdosa, bertobat ya. Saudara punya keluarga, saudara berantem sama si A, keluarga A. Saudara ngajakin semua sepupumu, keluargamu untuk musuhin si A. Itu jahat. Lebih baik kau diikat dengan batu kilangan, tenggelamkan dalam laut, kata Tuhan Yesus. Karena itu harus bertobat. Saudara, kalau kita diberi tanggung jawab untuk memimpin orang lain kepada kebenaran, ya ingat saudara, semua ada konsekuensi. Kalau kau pimpin orang lain dan menyesatkan mereka, itu juga ada konsekuensi. Bayangkan, tidak main-main sehingga Tuhan harus membinasakan semua keluarga Yerobeam. Mati terbunuh, tidak ada satu yang disisakan. Akibat apa? Yerobeam berdosa dan ngajak-ngajak orang lain untuk berdosa. Dikatakan di sana selebihnya dari riwayat Nadab ya. Selebihnya jadi Nadab itu ya dia diangkat menjadi raja dan dia tuh anaknya Yerobeam ya. Dan akhirnya Baesa membawa dirinya mau menjadi raja atas Israel, dia bunuh Nadab, dia bunuh seluruh keluarga Yerobeam seperti yang sudah Tuhan ya nubuatkan. Tidak akan ada lagi keluarga Yerobeam yang akan selamat. Dan akhirnya Baesa lah yang menggenapi nubuatan Tuhan itu, dia bunuh semua keluarga Yerobeam, saudara. Selebihnya dari riwayat Nadab ya, dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa raja Israel sepanjang umur mereka. Jadi sepanjang umur Raja Asa Yehuda, Raja Baesa ya di Israel, perang terus seumur hidup. Israel itu hanya terputar-putar dalam perang saudara, sesama saudara. Ayat yang ke-33, Baesa jadi raja Israel. Baesa raja Israel. Dalam tahun ketiga zaman Asa raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi sama semua. Ya, Baesa naik menjadi raja, dia bunuh keluarga Yerobeam, anak Yerobeam, lalu dia menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja, dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itu sangat membuat Tuhan itu murka. Jangan saudara, kita ini yaitu dosanya sama juga, mengajak-ngajak orang lain untuk berdosa. Mari kita bertobat, kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan saudara, kalau ada orang berdosa, kita mau mendoakan orang itu supaya dia bertobat. Jangan ya kita yang berdosa dan ngajak-ngajak orang lain berdosa, bertobat. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh bertobat menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan.
Ampuni segala dosa pelanggaran kami, ampuni Tuhan segala hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam pertobatan. Kami tidak ingin menjadi orang berdosa yang mengajak-ngajak orang lain juga untuk ikut berdosa. Tapi biarlah lewat hidup kami orang-orang berdosa boleh bertobat supaya hidup Tuhan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hidup di dalam dosa biarlah bertobat, mereka yang dalam ketakutan, dalam kebimbangan, segala pergumulan hidup Tuhan bebaskan dan lepaskan. Yang terikat dengan dosa-dosa juga Tuhan lepaskan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami berdoa untuk rencana pemilihan presiden Tuhan. Biarlah Tuhan memilih yang terbaik di atas bangsa kami. Orang yang tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois tapi memikirkan kepentingan rakyat, juga punya roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan yang menentukan seorang pemimpin yang terbaik. Berkati Tuhan Indonesia damai, aman, tenang dalam tangan Tuhan. Sejahtera-Mu turun atas kehidupan di bangsa kami ini Bapa. Kau juga memberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Berkati semua anak-anak-Mu yang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Berkatakan, aku percaya ada kesembuhan, sebab Tuhan memberi aku kesembuhan. Di dalam nama Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami Bapa. Bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang rindu pemulihan dalam rumah tangga, setiap mereka yang rindu punya anak keturunan, setiap mereka yang terlilit masalah hutang piutang, keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas setiap bangsa-bangsa, dan biarlah Tuhan semua anak-anak Tuhan boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat berseru bagi nama Tuhan. Biarlah terjadi pertobatan Tuhan di dunia ini. Secara khusus kami berdoa buat Israel dan Palestina, negara yang bertikai. Mereka semua adalah keluarga kami. Selamatkan Tuhan. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.